Selamat datang di channel RRR Danti. Mari kita menjelajah legenda, mitos, fakta sejarah agar kita bisa menambah wawasan tentang sejarah di Nusantara tercinta ini. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi aktif yang menjadi destinasi tempat wisata bertaraf internasional yang ada di Jawa Timur. Keindahan alam yang ditawarkan Gunung Bromo sudah tidak diragukan lagi. Seluruh wisatawan yang pernah datang ke tempat ini pasti mengakui bahwa Gunung Bromo adalah tempat terindah untuk mengabadikan momen matahari terbit yang spektakuler. Namun, di balik keindahan itu, apakah kalian tahu bahwa di tempat itu banyak cerita legenda? Gunung Bromo yang dipercaya turun-temurun oleh masyarakat sekitarnya yang berkaitan erat dengan sejarah asal-usul suku Tengger yang menjadi penduduk asli di lereng Gunung Bromo. Cerita legenda Gunung Bromo. Suku Tengger adalah masyarakat asli yang tinggal di sekitar Gunung Bromo yang masih keturunan dari Kerajaan Majapahit. Pada masa itu terjadi perang di Majapahit. Untuk menyelamatkan diri, sebagian dari warganya melarikan diri menuju lereng Gunung Bromo dan Pulau Bali. Berdasarkan sejarah itu, maka banyak persamaan antara masyarakat Hindu Tengger Bromo maupun Bali. Nama suku Tengger sendiri diambil dari nama tokoh legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Joko Seger adalah putra dari seorang Brahmana yang bijak. Sedangkan Roro Anteng adalah putri bangsawan keturunan Majapahit yang dipercaya sebagai titisan dewa yang memiliki paras cantik jelita. Singkat cerita, kecantikan Roro Anteng yang begitu terkenal hingga diketahui oleh seorang pertapa sakti berwujud raksasa yang dikenal dengan nama Kiai Bima yang tinggal di lereng Gunung Bromo. Kemudian pertapa itu datang ke rumah Roro Anteng dengan maksud untuk meminangnya dengan ancaman akan menghancurkan seluruh desa jika niatnya ditolak. Keinginan sang pertapa itu belum diterima oleh si gadis karena hatinya hanya untuk Joko Seger. Namun, di samping itu si gadis merasa khawatir akan ancaman dari sang pertapa akan membinasakan seluruh desa jika lamarannya ditolak. Peristiwa munculnya Gunung Batok. Sang pertapa terus mendesak hingga akhirnya si gadis Roro Anteng membuat syarat kepada pertapa sakti untuk membuatkan danau di atas Gunung Bromo dan harus selesai dalam waktu semalam sebelum ayam jantan berkokok. Kiai Bima sang pertapa yang sakti mandraguna itu pun tertawa karena permintaannya itu cukup mudah baginya dan akhirnya diterimalah syarat itu dan langsung dikerjakan. Karena takut syarat itu berhasil, Roro Anteng bermaksud untuk menggagalkannya, yaitu dengan mengajak perempuan-perempuan di desanya menumbuk padi di atas lesung. Sedangkan para lelakinya membakar jerami di ufuk timur agar ayam segera berkokok. Kiai Bima merasa kesal mendengar ayam berkokok karena menganggap gagal memenuhi syarat dan batal menikahi Roro Anteng sehingga batok tempurung kelapa, yang dia gunakan mengeruk tanah untuk membuat danau di atas gunung dilempar begitu saja hingga jatuh ke tanah dan jadilah Gunung Batok. Asal-usul suku Tengger. Masalah dengan Kiai Bima sudah teratasi dan kembalilah Roro Anteng kepada Joko Seger dan akhirnya menikah. Pasangan ini hidup tentram tinggal di lereng Gunung Bromo. Penduduk asli Gunung Bromo berkaitan erat dengan cerita legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Berdasarkan cerita sejarah dan legenda Gunung Bromo bahwa nama suku Tengger diambil dari suku kata awal dari nama kedua pasangan tersebut. Pernikahan mereka tak kunjung diberikan keturunan. Pada akhirnya kedua pasangan Joko Seger dan Roro Anteng bersemedi di Gunung Bromo dengan harapan agar segera diberikan keturunan oleh Sang Hyang Widi. Setelah beberapa hari semedi muncullah bisikan suara goib bahwa keinginannya itu akan terwujud, namun anak keturunan yang terakhir harus dikorbankan ke dalam kawah Bromo. Asal mula Kasada Bromo. Tanpa pikir panjang mereka pun menyanggupi suara goib tersebut. Tak lama setelah pulang dari semedi, Roro Anteng hamil dan memiliki anak. Beberapa tahun berlalu hingga tibalah waktu di mana janji untuk mengorbankan anak terakhirnya ke kawah Bromo ditagih. Roro Anteng dan Joko Seger memiliki 25 putra. Dan putra terakhir bernama Jaka Kesuma yang cerdas, tangkas dan tampan. Pada suatu malam Jaka Seger bermimpi ditegur sang dewa untuk menepati janjinya mengorbankan putra bungsunya sebagai sesajen ke kawah Gunung Bromo. Jika tidak ditepati maka desa akan diterpa malapetaka. Mimpi sang ayah diceritakanlah kepada sang anak Jaka Kesuma. Dengan bijaknya sang putra bersedia memenuhi janji tersebut demi keluarga dan masyarakat. Pada tanggal 14 bulan Kasada saat purnama, Jaka Kesuma diantar oleh keluarga dan warga desa pergi ke Kawah Bromo.
Kemudian, Jaka Kesuma menceburkan dirinya dan berucap, berikanlah aku hasil ladang di setiap tanggal 14 bulan Kasada. Sejak itulah selalu diperingati upacara Kasada Bromo oleh suku Tengger masyarakat asli lereng Gunung Bromo. Bukti fisik yang menjadi saksi cerita sejarah dan legenda asal-usul Gunung Bromo Tengger hingga kini masih berdiri dengan kokoh.